Halo, selamat pagi. Ya, jadi di kesempatan pagi hari ini saya ada sedikit waktu, saya akan luangkan untuk menganalisa XAUSD pada hari Jumat tanggal 24 Oktober. Ya, jadi semalam saya tidak buat video karena memang saya lagi sangat banyak tugas ya. Jadi tidak sempat untuk membuat analisa, tapi untuk di grup saya tetap buat planningnya, mapping saya ya. Jadi di mapping saya semalam ya, saya menyatakan bahwasanya harga akan bullish ya, lebih cenderung ke bullish naik ya. Dan kalau kita lihat harga benar naik dan target saya semalam di sini, tapi ya tidak capai ya. Kalau kita lihat dari grafik yang saya buat ya, ini resisten di sini saya buat akan ada pantulan ya. Saya kira pantulan cuma sampai di sini baru lanjutkan naik, tapi ya rupanya masih turun ya. Cuman kalau sesuai mapping sudah sangat cakep ya, dimana kalau kita ambil entry di sini dan TP di sini sudah lumayan mantap sekali ya. Jadi untuk hari ini bagaimana ya? Jadi saat ini penurunan gold terjadi karena ya ada sedikit penguatan dolar, dan juga karena harga gold ini sudah terlalu tinggi ya rally-nya, dan juga karena ketidakpastian global juga ya, makanya aksi profit taking terjadi sehingga harga gold junam ya, turun luar biasa turunnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari 4379 sampai di 4000 ya, jadi luar biasa sekali ya, 370-an ya, berarti 3700-an pips. Wow, luar biasa ya. Tapi untuk pergerakan hari ini prediksi saya bagaimana ya? Jadi kalau kita lihat di hari apa ini, tanggal 24, berarti hari ini ya. Ya, jadi di hari ini ada news mengenai inflasi ya. Jadi news ini mengenai inflasi ini akan menjadi indikator yang sangat penting bagi The Fed untuk menentukan arah kebijakan suku bunga. Jadi kalau kita sudah tahu ya, kalau malam ini ada ya data rilis mengenai inflasi, maka secara psikologis pergerakan gold hari ini akan lebih hati-hati. Dan kalau kita lihat ya, di sini prediksinya semua di sini yang untuk bulan ke bulannya ya, prediksinya semua sama, dan yang untuk tahunnya ya diprediksikan akan naik sedikit ya. Jadi menurut saya pergerakan hari ini akan lebih terjaga ya, akan lebih sideways ya, dengan pergerakan yang lebih tidak volatile ya, akan lebih pelan, tapi pelan-pelan mungkin akan cenderung sedikit naik ya, pelan-pelan mungkin akan cenderung sedikit naik. Jadi entry yang sangat baik itu bagaimana ya? Ini sudah saya tandain di sini ya. Area entry masih sama ya, di sini merupakan area entry yang masih cukup baik, karena menurut saya ya, kemungkinan ini dia akan naik, turun lagi, baru naik lagi, ataupun bisa saja ya, karena saya rasa kemungkinan dia akan lebih cenderung sideways ya, kemungkinan bisa saja dia ya bergerak perlahan di area sini ya, bergerak perlahan di area sini dan kemudian naik sedikit seperti ini ya. Jadi untuk kita yang mau melakukan entry ya, kalau mau ambil amannya ya kita tunggu di bagian bawah sini ya, kita tunggu di bagian bawah sini. Tapi kalau tidak sabar menunggu, pengen entry ya, boleh ambil di bawah sini ya, bawah sini dengan SL sedikit saja di bawah, karena ini kalau bisa ditembus sedikit ya mungkin dia akan melanjutkan sampai sini ya. Cuman pergerakan hari ini secara gamblang saya sampaikan bahwasanya menurut prediksi saya ya, harga akan cenderung sideways ya, harga akan cenderung sideways di range yang tidak terlalu lebar ya, dengan kemungkinan
akan sedikit bullish ya, sedikit bullish ya. Ya, ingat yang saya sampaikan sedikit bullish ya. Jadi kemungkinan akan sideways seperti ini dan sedikit bullish. Ya, jadi untuk entry ya kalau saya sarankan lebih baik kalau memang saya sampaikan tadi sideways di sini ya kita jangan ambil di atas ya, karena saya bilang akan cenderung sedikit bullish ya. Kalau bisa kita ambil di bawah, boleh ambil di sini ya, ataupun lebih baik kita ambil di sini, karena menurut saya di sinilah area yang paling aman untuk melakukan entry buy. Jadi kemungkinan kalau dia ada turun ke situ ya range-nya bisa lebih lebar. Kalau dia sideways di sini kan aman kita ambil ya. Jadi boleh nggak saya ambil di sini? Boleh ya, tapi ya kasih SL aja dekat sini ya. Intinya pergerakan hari ini sudah saya sampaikan ya, mengenai entry tergantung Anda sendiri ya. Tapi kalau bagi saya adalah bukan trader scalper ya. Saya lebih senang trading yang agak panjang ya. Jadi saya akan taruh di sini untuk melakukan limit buy ya. Kena atau tidak kena biar saja. Kalau memang rezeki dijemput dan naik ya itu rezeki saya. Kalau tidak rezeki ya sudah, nggak apa-apa, dalam satu hari tidak entry juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bagi ada yang tertarik ingin bergabung di grup maupun diskusi, boleh hubungi saya, nanti di nomor akan saya sematkan di kolom komentar maupun di deskripsi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.